Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar MSI? Bersama meraih sukses MSI, salam sukses tanpa batas. Go Royal Crown, bisa, yes. Halo, selamat datang di YouTube channel saya di Ira MSI Ternate. Drop it. Oke, saya mau tanya di sini, ada nggak teman-teman yang tiap hari tuh suka banget pakai gadget? Dan tiap hari tuh nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Ada nggak? Kalau ada, saya juga termasuk orang yang tidak bisa lepas dari gadget. Kenapa? Selain karena saya seorang content creator juga, saya juga seorang pebisnis online yang otomatis harus sering banget pegang yang namanya gadget. Ya, karena harus membalas chat, harus promosi bisnis, dan tentunya harus mencek YouTube kita, YouTube Studio tentunya mau edit-edit. Dan ternyata, tahukah kalian bahwa ternyata memakai gadget itu punya dampak negatif loh buat wajah. Apa dampak negatifnya? Ini akan kita bahas di video kali ini, dan tentunya sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSI Ternate dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, jadi dengan adanya smartphone di era perkembangan teknologi, kini setiap orang bisa dengan mudah berkomunikasi dan bersosialisasi lewat situs-situs jejaring sosial yang bisa langsung diakses di smartphone. Hampir seluruh kalangan, baik tua maupun muda, menjadi ketergantungan dengan benda ini. Namun di balik kemudahannya dan keuntungan yang diberikan, penggunaan smartphone yang lebih dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kulit wajah. Jadi saat ada panggilan telepon, smartphone akan ditempelkan pada telinga dan menempel pada kulit wajah. Smartphone yang kamu pegang sehari-hari bisa saja menjadi sumber bakteri. Bakteri-bakteri tersebut dapat berpindah dari layar smartphone kamu ke kulit wajah dan menjadi salah satu penyebab dampak negatif pada kulit wajah Anda. Tak heran jika cenderung mengalami masalah kulit seperti jerawat. Wah, ternyata gara-gara itu bisa loh menimbulkan masalah jerawat. Bahkan sudah banyak jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa ponsel bisa menjadi barang yang amat kotor melebihi toilet umum. Wow. Berikut beberapa dampak negatif smartphone pada kulit wajah yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, dampak negatif yang pertama itu adalah jerawat. Jadi di sini ada penjelasannya, teman-teman. Saat melakukan panggilan telepon, bakteri yang ada di smartphone bisa berpindah ke kulit wajah yang dapat memicu terjadinya jerawat. Selain itu, kotoran yang ada di layar smartphone juga bisa menempel di kulit wajah yang akan semakin memperparah jerawat maupun masalah kulit lainnya. Jadi ketika kita menerima telepon dan menempelkannya ke wajah, di situ kotoran dan bakteri ternyata berpindah ke wajah kita. Itulah salah satu penyebab munculnya jerawat. Jadi mungkin kita selama ini tidak pernah berpikir ke sana, karena ya kita berpikir memakai smartphone itu apa sih hubungannya dengan jerawat, padahal ternyata itu menjadi salah satu pemicu jerawat. Selama ini kan kita selalu berpikir penyebab jerawat itu hanya mungkin dari makanan ataupun kulit berminyak. Ternyata menggunakan smartphone juga bisa menimbulkan jerawat. Jadi buat kalian jangan lupa smartphone-nya sering-sering banget harusnya kalian bersihkan menggunakan tisu basah dan tentunya dengan tisu kering agar smartphone kalian senantiasa bersih dan tentunya membuat kalian aman dari jerawat. Oke, dampak negatif yang kedua adalah bintik hitam. Wow, kenapa sih smartphone itu bisa menyebabkan bintik hitam? Mari kita baca penjelasannya. Jadi, bahaya smartphone lainnya selain menyebabkan jerawat adalah bisa menyebabkan bintik hitam di wajah jika menelpon tanpa menggunakan handsfree atau headset. Apalagi ponsel yang panas karena terlalu lama dipakai bisa mengacaukan produksi melanin di kulit wajah yang bisa menyebabkan bintik-bintik hitam pada masalah kulit lainnya. Wah, ternyata bahaya juga ya, ternyata bisa menyebabkan bintik hitam. Itu kalau teman-teman biasanya menelpon langsung, apalagi kan sekarang tuh smartphone itu
bisa cepat panas ya kalau kita apply kalau menelpon. Jadi sarannya buat teman-teman supaya tidak muncul bintik hitam saat kalian menggunakan handphone dalam keadaan panas, lebih baik kalian kalau sedang menelpon itu lebih baik gunakan headset atau handsfree. Bisa kan sekarang tuh sudah banyak pilihan, ada yang pakai bluetooth, tidak perlu pakai kabel. Nah itu sarannya. Jadi untuk menghindari terciptanya bintik hitam akibat menggunakan smartphone, kalian harus menggunakan headset saat menelpon. Wah, mengerikan juga ya ternyata. Dampak negatif yang ketiga adalah alergi. Jadi kita akan baca penjelasannya. Jika kulit wajah memerah, bisa jadi Anda terlalu sering bersentuhan dengan smartphone. Bahkan menurut penelitian yang pernah dilakukan, kandungan kromium dan nikel pada case smartphone bisa menyebabkan reaksi dermatitis pada kulit atau lebih akrab disapa dengan alergi. Jadi ternyata kalau misalnya wajah kalian sedang mengalami alergi dan memerah, kalian patut curiga. Jangan-jangan itu karena wajah kalian sudah terlalu sering bersentuhan dengan smartphone. Jadi apalagi kalau kalian nih pebisnis yang suka banget teleponan pakai smartphone, ini akan berbeda jika kalian menelpon dengan menggunakan handphone HP biasa, HP Nokia yang biasa tuh. Tapi kalau kalian sering menggunakan telepon smartphone, di situ berbahaya sekali karena itu bisa memicu alergi wajah. Jadi buat teman-teman sekali lagi ingat, gunakanlah headset ketika Anda ingin menelpon. Jika harus menelpon dengan menggunakan smartphone, atau bisa juga kalian loudspeaker tanpa harus menyentuh smartphone tersebut. Jangan ditempelkan ke wajah. Bahaya yang keempat yakni kerutan. Kita baca penjelasannya. Jadi wanita pastinya perlu mewaspadai bahaya smartphone yang satu ini. Sebab terus-menerus menatap layar smartphone bisa membuat keriput pada kulit wajah, terutama bagian wajah dagu dan leher. Selain itu, menatap ponsel dengan menyipitkan mata seperti saat membaca pesan singkat atau pada waktu lama menyebabkan kerutan di sekitar mata yang akan membuat mata lelah. Jadi bahaya sekali loh ternyata menatap smartphone terlalu sering dan lama itu ternyata bisa menyebabkan kerutan. Wah, siapa sangka. Mungkin selama ini kalian tidak pernah menyangka kalau kebiasaan kalian yang mungkin sudah dimiliki setiap orang ini menatap handphone dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan kerutan. Selama ini kita selalu berpikir ke arah-arah yang apa, padahal ternyata kebiasaan kita setiap hari itu ternyata sangat berbahaya dan menyebabkan kerutan. Wah, jadi buat teman-teman lebih baik kalau kalian tidak ada keperluan, jangan terlalu sering menatap layar handphone. Kalau sudah misalnya urusan kalian sudah selesai hanya buat iseng-iseng, jangan. Lebih baik kalian jangan kurangi kebiasaan itu karena ini sangat berbahaya. Kalau wanita sudah dihadapkan dengan yang namanya kerutan, wow, itu adalah masalah besar. Jadi ingat, kurangi kebiasaan menatap handphone atau gadget dalam waktu yang lama kalau nggak ada yang perlu. Oke, dampak negatif yang kelima adalah lingkaran hitam atau mungkin biasa kalian sebut mata panda. Jadi kita akan baca penjelasannya. Bahaya smartphone juga bisa disebabkan oleh adanya lampu LED pada ponsel. Cahaya lampu berwarna biru ini ternyata bisa mengganggu tidur seseorang. Lampu LED ini bisa mengganggu ritme tidur yang bisa mengakibatkan adanya lingkaran hitam di mata. Itulah sebabnya disarankan untuk menjauhkan smartphone dari Anda saat Anda sedang tidur. Jadi ingat, ketika Anda sedang tidur jangan pernah mendekatkan handphone pada diri Anda. Lebih baik kalau kalian sudah mau tidur, kalian itu simpan handphone kalian jauh-jauh, jangan sampai kalian simpan di atas kepala kalian, apalagi di bawah bantal, karena itu sangat berbahaya. Itu bisa membuat Anda susah tidur, dan ini memang saya alami. Saya tuh semenjak sering menggunakan handphone itu susah sekali tidur. Biasanya tuh kalau saya waktu masih kurang-kurang memakai handphone itu saya bisa tidur sekitar di kisaran waktu jam 10 itu sudah larut sekali menurut saya. Tapi semenjak saya sering menggunakan handphone itu sampai sekarang tuh sampai jam 12 malam saya itu tidak bisa tidur. Meskipun saya sudah berada di tempat tidur mungkin jam 10 malam, tapi itu sudah tetap saja saya tidak bisa. Karena begitu, mungkin karena handphone saya simpan di samping saya juga, dan tentunya kadang saya
simpan di bawah bantal, dan itu ternyata tidak bagus sekali. Dan sekarang tuh saya sudah merubah kebiasaan saya itu dengan cara menyimpan handphone itu di jauh-jauh, atau lebih baik Anda charge saja dan tunggu hingga esok hari baru digunakan lagi. Jangan simpan di dekat Anda, di dekat tempat tidur Anda, karena itu sangat berbahaya. Oke, baiklah, itu tadi adalah 5 dampak negatif smartphone atau gadget terhadap wajah Anda. Jadi ternyata kita selama ini mungkin tidak pernah menyangka bahwa ternyata smartphone yang setiap hari kita pegang dan setiap hari lebih sering kita pegang daripada pasangan kita ataupun anak kita, ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan kulit wajah kita. Kita tuh mungkin selama ini selalu menyangka bahwa menggunakan jerawat itu bisa ditimbulkan karena masalah, mungkin karena sering makan kacang-kacangan ataupun makanan-makanan yang berminyak. Tapi ternyata banyak smartphone merupakan salah satu penyebab masalah-masalah kulit tersebut. Jadi saran saya sih buat kalian, kalau sudah nggak ada keperluan, lebih baik simpan handphone Anda jangan terlalu sering, karena bisa jadi itu merupakan masalah yang membuat wajah Anda bermasalah dan nggak akan selesai-selesai kalau Anda tetap sering menggunakannya. Jadi bijaklah menggunakan gadget, dan tentunya gunakanlah sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita terlalu sering menggunakan gadget dan ternyata itu sangat berbahaya bagi kesehatan wajah kita. Oke, demikian dulu video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan tentunya buat saya sendiri. Kita di sini sama-sama belajar dan tentunya sama-sama ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSC Ternate dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Royal Crown, bisa, yes.